Evakuasi ular kobra di plafon rumah warga di Pandeglang, Banten berlangsung dramatis. Penghuni rumah histeris karena ular sempat terlepas dari alat penjepit petugas damkar. Ada 2 ekor ular yang ditangkap petugas dan diduga masuk melalui lubang di tembok dapur. Kacau ya. Sebelumnya pemilik rumah mengira ular tersebut adalah tikus dan sempat beberapa hari berada di dapur. Khawatir dengan keselamatan dirinya, pemilik rumah akhirnya meminta pertolongan petugas. Setelah ditangkap, ular kobra Jawa sepanjang 1 dan 1,5 meter ini dibawa ke kantor damkar sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Warga dihimbau berhati-hati dan menghubungi petugas apabila menemukan hewan liar berbahaya di sekitar pemukiman. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Kobaran api dengan cepat meludeskan lapak puluhan pengepul barang bekas yang dijadikan tempat tinggal di Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Selatan sempat kesulitan memadamkan api yang cepat membesar. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran ini. Namun api diduga akibat korsleting listrik salah satu lapak. Total ada 2 rumah dan 30 lapak yang terbakar. Awalnya dari sini, awalnya lapak sini gitu, ada kosong sini gitu. Habis itu kebakaran satu lapak, Merembet lah ke sana. remet ke yang lainnya. Bang, ada korban jiwa bang sampai sekarang? Belum ya? Ini belum diketahui. Pasca kebakaran, para penghuni lapak terpaksa mengungsi di tempat penampungan sementara. Petugas kelurahan dan kecamatan kemudian mendata para korban yang beberapa di antaranya merupakan balita. Saat ini pengungsi berada di rumah ketua RT dan musola sekolah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, makam seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibongkar polisi karena keluarga curiga almarhum tewas dibunuh. Keluarga menemukan luka lebam di sekujur tubuh dan bekas luka cekikan di leher korban. Tim Mapolres Metro Bekasi dan tim dokter forensik Mabes Polri membongkar makam seorang pria berinisial AS 43 tahun di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban meninggal pada tanggal 27 Juni lalu. Pihak keluarga meyakini AS yang meninggal 27 Juni lalu karena menjadi korban pembunuhan. Di tubuh korban terdapat luka lebam dan bekas luka cekikan di leher. Kecurigaan itu pun diperkuat dengan adanya transaksi pinjaman online senilai puluhan juta rupiah yang masuk ke rekening korban. Dari luka sebelah kanan, terus udah sobek sama ada bekas cekikan sama kuku di sini di leher. Itu ditambah diperkuat sama itu yang transaksi itu. Saya bilang almarhum kakak sudah meninggal, terus dari pihak pinjolnya nanya tanggal berapa, saya bilang tanggal 27. Dia kaget, kata Jelo itu tanggal 27 dia habis pencarian dana. Selain memeriksa jenazah korban, polisi telah memeriksa 7 orang saksi untuk mengungkap kasus ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, 3 wanita disekap selama 3 hari oleh ayah kandungnya di Desa Sambung Rejo, Sidoarjo, Jawa Timur. Belum diketahui motif penyekapan, namun petugas dinas sosial bersama polisi akhirnya mengevakuasi ketiga wanita itu. Petugas Polresta Sidoarjo dan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengevakuasi 3 wanita di Desa Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya petugas mendapat laporan warga terkait penyekapan mereka oleh ayahnya sendiri selama 3 hari. Evakuasi berjalan alot karena salah seorang yang diduga pihak keluarga sempat menghalangi petugas.
Belum jelas motif penyekapan, namun menurut warga sekitar, keluarga tersebut jarang bersosialisasi dengan lingkungan. Nggak boleh keluar gitu aja. Tapi kan dia kerja, anaknya ada yang bekerja. Sampai nggak boleh kerja itu kan artinya gimana? Ya, angin dan mas kalau saya jelaskan yang jelas itu psikolog dari orang tua yang jelas itu. Meski ketiga anaknya sudah dievakuasi, petugas masih belum mengamankan ayahnya. Kasus ini ditangani anggota Polres Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Aksi berbahaya dilakukan sejumlah pengendara roda 2 demi menghindari razia polisi di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Mereka nekat berkendara melawan arah hingga masuk gang permukiman. Para pengendara roda 2 menghindari operasi Patuh Jaya 2024 yang digelar petugas kepolisian lalu lintas di kawasan Senen, Jakarta. Pengendara yang tidak mengenakan helm langsung memutar arah dan masuk ke gang permukiman warga. Aksi mereka tak memikirkan keselamatan diri dan pengendara lain. Bahkan banyak pengendara yang nekat melawan arah di perlintasan kereta api. Meski jumlah pengendara berhasil lolos, tak sedikit pelanggar hanya bisa pasrah saat dikenakan sanksi tilang. Menimbulkan bahaya kepada keselamatan pengendara yang lain juga akan kami beri tindakan dengan penilangan. Jadi Operasi Patuh Jaya akan terus digelar hingga akhir Juli mendatang dengan tujuan dapat menegakkan ketertiban berlalu lintas yang kerap berpotensi terjadinya kecelakaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat memarkir mobil di luar rumah. Di Bekasi, Jawa Barat, kawanan pencuri menyatroni spion mobil yang terparkir di halaman rumah warga. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak 5 spion mobil dalam waktu semalam. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan 2 pencuri mengendarai sepeda motor mondar-mandir sambil mengawasi situasi di perumahan Pondok Ungu Permai, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat situasi aman, pelaku langsung menarik spion mobil yang terparkir di pinggir jalan depan rumah warga. Menurut Ketua RT setempat, pencurian spion di wilayah ini baru kali pertama terjadi. Namun ironisnya, pelaku berhasil menggondol 5 spion mobil sekaligus dalam waktu semalam. Terakhir, yang pertama di RT 5, 1 mobil juga, RT 11, 1 mobil juga, RT 7 ini 1 spion sebelah kiri. Warga berharap petugas kepolisian dapat segera menangkap para pelaku yang aksinya sangat meresahkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kini menghirup udara bebas. Ia bebas usai ditahan selama 1 tahun atas kasus penodaan agama. Setelah menyelesaikan proses administrasi, Panji Gumilang keluar dari pintu lapas kelas 2B Indramayu Rabu pagi. Panji Gumilang menghirup udara bebas setelah menjalani vonis 1 tahun dikurangi masa tahanan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dalam kasus penodaan agama. Selama masa penahanan, Panji Gumilang sempat mendapat remisi khusus 15 hari saat Hari Raya Idul Fitri. Sama pada umumnya dengan warga binaan yang lain, dia bisa bersama lah dengan warga binaan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di lapas. Karena beliau mungkin usianya ya sudah 78, dia lebih banyak melakukan olahraga jalan di dalam lapas, olahraga. Selama ditahan di lapas kelas 2B Indramayu, Panji Gumilang berbaur dengan narapidana lainnya. Sebelumnya, vonis Panji Gumilang diketok majelis hakim dalam sidang pada 20 Maret 2024 lalu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Heboh, sekolah di Denpasar, Bali tarik pungutan sebesar 1,5 juta rupiah untuk pengadaan alat penyejuk ruangan. Lintas iNews Siang, segera kembali.
Viral aksi memalakan oleh preman terhadap para sopir di Jalan Dumaja, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Usai mendapat laporan korban, polisi membekuk pelaku di rumahnya, selanjutnya dibawa ke Polres Bangkalan untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku meminta uang kepada korban hingga ratusan ribu rupiah dengan dalih biaya pengawalan melewati jalur yang dijaganya. Setiap aksinya pelaku membekali diri dengan pisau lipat untuk mengancam para korban. Komplotan pencopet, 3 diantaranya perempuan, ditangkap anggota Polres Temanggung. Mereka kemudian digelandang ke kantor polisi. Mereka ditangkap setelah polisi menerima laporan banyak jamaah yang kehilangan telepon genggam dan dompet. Komplotan ini sebelumnya sempat beraksi dalam acara sholawatan di alun-alun Temanggung dengan menyamar sebagai jemaah. Mereka beraksi di tengah kerumunan ribuan jemaah. Ponsel hasil jarahan kemudian dikumpulkan di mobil yang telah menunggu tak jauh dari lokasi. Mereka fokus kepada di Kabupaten Temanggung dan itu pada saat waktu kita penggeledahan barang bukti yang lebih banyak disita adalah memang korban dari korban-korban atau yang ada di Temanggung. Sementara yang lain belum berjalan. Jadi memang dia fokus pertama dari Cirebon langsung menuju Kabupaten Temanggung. Demikian. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 25 ponsel serta 1 unit mobil rental yang digunakan oleh para pelaku. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono, iNews melaporkan. Penerimaan peserta didik baru PPDB secara offline masih dibuka untuk 27 sekolah SMP negeri di Kabupaten Cirebon selama sepekan ke depan. Disdik Kabupaten Cirebon menyebut dari 21.500 kursi SMP negeri di Kabupaten Cirebon, ada 1.121 kursi yang masih kosong. Ada beberapa ketentuan seperti sistem zonasi masih diutamakan dan hanya berlaku bagi calon peserta didik baru yang belum terdaftar di sekolah negeri, MTS maupun swasta. Pelaksanaan perpanjangan secara offline untuk optimalisasi sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan. Selama sampai minggu depan masih ada proses pendaftaran untuk teman-teman anak-anak yang masih belum tertampung di sekolah negeri untuk sekolah-sekolah yang daya tampungnya masih belum terpenuhi. Sementara di SD Negeri 27 Sawahan Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, hanya mendapat 6 siswa baru. Kondisi ini diduga karena di kawasan tersebut terdapat 3 sekolah dasar negeri dalam zona yang sama. Sementara jumlah anak usia sekolah di permukiman terdekat cenderung sedikit. Bahkan untuk mendapatkan siswa, pihak sekolah telah melakukan sosialisasi sekaligus jemput bola. Minimnya jumlah peserta didik baru dialami setiap tahun, di mana rata-rata jumlah siswa baru tidak lebih dari 10 orang. Dari Cirebon, Jawa Barat dan Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pungutan biaya 1,5 juta rupiah untuk pengadaan alat penyejuk ruangan menghebohkan para orang tua murid baru di SMA Negeri 6 Denpasar, Bali. Setelah viral dan menjadi polemik, pihak sekolah akhirnya membatalkan rencana tersebut. Viral di media sosial surat edaran untuk orang tua siswa baru SMA Negeri 6 Denpasar, Bali. Soal pungutan biaya pengadaan AC sebesar 1,5 juta rupiah. Para orang tua siswa sempat menolak karena seharusnya sekolah negeri tidak diperbolehkan menarik biaya apapun. Penarikan biaya AC sekolah ini pun menuai pro dan kontra. Pihak SMA Negeri 6 Denpasar menyatakan rencana pengadaan AC telah disepakati dalam rapat komite orang tua siswa baru. 179 dari 282 orang tua siswa yang diundang telah menyetujui rencana pengadaan AC untuk 22 ruangan sekolah itu. Namun karena viral dan menimbulkan pro kontra, pihak sekolah bersama komite orang tua sepakat membatalkan rencana tersebut. Ada itu hanya 6 ruangan, itu pun pada saat ada ruang yang baru, itu jadi satu paket. Nah, kita punya 28 ruangan, dari 28 ruangan itu sisanya itu lagi 22 ruangan yang belum ber-AC. Jadi ruangan yang belum ber-AC itu satu ruangan kita berikan 2 AC, 2 PK.
Sekolah juga telah melakukan klarifikasi kepada pihak inspektorat dan memenuhi panggilan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. ...51 peserta didik baru dianulir karena pencucian nilai rapor di Depok, Jawa Barat. Mereka berasal dari satuan pendidikan yang sama, yaitu SMPN 19 Depok yang mendaftar di beberapa SMA negeri. Modusnya dengan memanipulasi nilai di buku rapor. Namun kecurangan itu teridentifikasi Dinas Pendidikan karena nilai yang tercantum berbeda dengan nilai di e-rapor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meminta Pemkot Depok dan Kemendikbud untuk memeriksa petugas di SMPN 19 Depok, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan wali kelas hingga operator. Terkait dengan sekolah asal, Kemdikbud dan kami juga sudah meminta Pemkot Depok melalui Inspektorat dan Disdik Kota Depok untuk menindaklanjuti pembinaan sekaligus pemeriksaan terhadap sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya, guru, wali kelas maupun operator di SMP yang diduga ada cuci rapor. Selain di Depok, Pemprov Jabar juga menemukan kasus serupa di Sumedang dan Kota Bandung. Dengan temuan tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat telah menganulir 54 peserta didik baru meski sudah dinyatakan lolos di PPDB tahap 2. Dari Bandung dan Depok, Jawa Barat, Ervan David, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Komplotan copet yang kerap beraksi menyamar jadi jemaah pengajian diringkus polisi. Lintas iNews siang, segera kembali. Komplotan pencopet, 3 diantaranya perempuan, ditangkap anggota Polres Temanggung. Mereka kemudian digelandang ke kantor polisi. Mereka ditangkap setelah polisi menerima laporan banyak jamaah yang kehilangan telepon genggam dan dompet. Komplotan ini sebelumnya sempat beraksi dalam acara sholawatan di alun-alun Temanggung dengan menyamar sebagai jemaah. Mereka beraksi di tengah kerumunan ribuan jemaah. Ponsel hasil jarahan kemudian dikumpulkan di mobil yang telah menunggu tak jauh dari lokasi. Mereka fokus kepada di Kabupaten Temanggung dan itu pada saat waktu kita penggeledahan barang bukti yang lebih banyak disita adalah memang korban dari korban-korban yang ada di Temanggung. Sementara yang lain belum berjalan. Jadi memang dia fokus pertama dari Cirebon langsung menuju Kabupaten Temanggung. Demikian. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 25 ponsel serta 1 unit mobil rental yang digunakan oleh para pelaku. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono, iNews melaporkan. Pemirsa, warga terpaksa beralih beli minyak goreng curah karena minyak kita sulit didapat dan dijual mahal mencapai Rp17.000 per liternya. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua lapak pedagang kebutuhan pokok di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat tidak menjual minyak goreng kemasan bersubsidi. Para pedagang hanya menjual minyak kemasan lain dan minyak curah. Pedagang mengaku sudah hampir 1 bulan tidak menerima pasokan minyak kita. Jika ada, mereka menjual dengan harga Rp17.000 per liternya. Akibat langkanya minyak kita, banyak pembeli beralih ke minyak curah. Namun kini harga minyak curah juga ikut naik dari semula Rp17.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Ya susah gitu. Kecewa? Kecewa? Oh gitu. Jadi selain susah, mahal juga harganya? Mahal. Langka. Ini kenapa penyebabnya? Nggak tahu ya. Oh gitu. Kenapa itu? Pak, kalau ada ini waktu ada jual berapa Pak minyak kita? Jual 17.000. 17.000. Terus sekarang kalau naik? Paling 18.
Kelangkaan minyak kita juga terjadi di Jakarta. Di Pasar Johar Baru, minyak kita hanya tersedia untuk varian 750 ml yang dijual Rp16.000 dan 2 liter yang dijual seharga Rp32.